selamat Natal bagi yang merayakan, kemudian selamat menyambut tahun baru tahun 2023 dengan harapan semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan sehingga bisa melakukan aktivitas di dalam berkarya sesuai dengan profesi kita masing-masing, dan mudah-mudahan di tahun 2023 Indonesia menjadi negara yang maju, aman, tentram, dan tentunya sejahtera. Ibu bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, lewat kesempatan yang baik ini saya sampaikan bahwa Universitas Islam Negeri di Surakarta untuk tahun akademik 2023-2024 sudah siap melakukan penerimaan mahasiswa baru, baik siap SDM-nya, panitianya sudah kita siapkan, sudah kita berikan pembekalan dan penyamaan persepsi untuk menyambut melayani mahasiswa baru. Kemudian secara sarana prasaranya sudah siap juga, tempat pendaftaran, tempat tes sudah kita siapkan, termasuk instrumen-instrumen yang mendukung pendaftaran mahasiswa baru sudah kita siapkan. Termasuk juga yang tidak kalah pentingnya adalah siap mental. Siap mental itu ya siap untuk menerima apapun nanti yang terjadi, termasuk mungkin menerima luapan pendaftar misalnya ya, kita siap untuk itu. Artinya apa? Unisri telah siap ke sana. SK panitia sudah kita lakukan, kita beri pembekalan. Tanggal 28 Desember kemarin sudah ada doa bersama secara religi. Kita sudah berusaha dan kita berdoa semoga Maru tahun akademik ini memenuhi target yang kita tentukan. Target yang kami tentukan ya tidak tinggi-tinggi ya. Target kita ya minimal 2.000 yang registrasi, yang diterima, dan pendaftar target kita 3.000. Sehingga kalau target yang daftar 3.000, yang registrasi 2.000, saya kira logis. Ini target. Target itu untuk siapa? Ya untuk kita semua, untuk Unisri, untuk seluruh sivitas akademik. Bahkan kami dalam doa kemarin sudah saya sampaikan, ini menjadi tugas kita bersama. Dosen karyawan, dosen karyawan Unisri kan sekitar 300. Saya wajibkan gitu ya untuk membawa calon mahasiswa Unisri. Dosen karyawan itu masing-masing 2. Kalau pimpinan ya, minimal 4. Yang pejabat struktural baik itu di dosen maupun karyawan membawa 4 ke sini. Waktu 2 Desember sampai 31 Agustus waktu yang panjang untuk melobi, melakukan sosialisasi sehingga bisa ya membawa. Itu menjadi sebuah kewajiban bagi dosen dan karyawan. Saya kira kalau target 2.000 dosen karyawan seperti itu saya kira tidaklah sulit. Nah, untuk jadwal pendaftaran ini ada 3 gelombang. Gelombang dini itu tanggal 2 Januari sampai 22 April 2023. Kemudian gelombang 1, 2, 4 April sampai 22 Juli 2023. Gelombang 2, 23 Juli sampai 31 Agustus. Ini yang kita jadwalkan. Setelah 31 ya tutup. Yang daftar setelah itu tidak kita terima. Ada beberapa jalur penerimaan mahasiswa baru di industri. Yang pertama adalah jalur reguler. Jalur reguler itu jalur biasa
baik bisa online, bisa on desk, bisa offline, bisa ke sini, bisa lewat online. Itu jalur reguler. Kemudian yang kedua adalah jalur prestasi. Jalur prestasi itu diperuntukkan untuk calon mahasiswa yang mempunyai prestasi di SLTA-nya dengan cara mengumpulkan raport semester 1 sampai 5 dengan rata-rata minimal nilainya 8 atau 80, standar 100, standar 10, 8. Ini jalur prestasi, ya, jalur raport. Kalau di negeri yaitu jalur SNPTN, ya. Sistem penerimaan mahasiswa lewat jalur raport itu. Kemudian ada jalur beasiswa. Jalur beasiswa itu ada jalur beasiswa tip kuliah, kemudian ada jalur minat bakat. Kalau tip kuliah itu diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu yang berprestasi. Kalau minat bakat itu ini beasiswa Unisri, itu syaratnya dia punya kemampuan di bidang olahraga atau seni. Tesnya pun nanti tes khusus, misalnya voli, bulu tangkis, taekwondo atau apapun olahraga dan seni, itu masuk jalur minat bakat. Dan dia biasanya ada beasiswanya, ada beasiswa, ada PSBB-nya bebas, SKS-nya bebas, ya ada pembayaran yang bukan pembayaran pokok. Kemudian ada beasiswa, jalur beasiswa BPMKM, bantuan pendidikan masyarakat kurang mampu. Kalau ini beda dengan minat bakat. Kalau minat bakat tadi kan jelas kompetensi olahraga. Kalau ini adalah syaratnya dia pintar tapi keluarga tidak mampu. Pintar apa ya, dari knowledge-nya, akademiknya maksudnya, akademik. Ini yang BPMKM. Kemudian ada juga, ini yang tahun kemarin belum ada, sekarang ada, adalah jalur afirmasi. Jalur afirmasi itu beasiswa yang diberikan dari pemerintah yang diperuntukkan bagi calon mahasiswa dari Papua Barat dan Papua, termasuk dari daerah 3T, terluar, terpencil, tertinggal. Dasarnya bukan dari SMA-nya tapi KTP yang bersangkutan. Ini afirmasi. Termasuk afirmasi itu putra putri TKI, tenaga kerja Indonesia yang di luar negeri, itu bisa masuk ke sini. Unisri alhamdulillah dapat kepercayaan dari pemerintah untuk menerima masuk baru melalui jalur afirmasi. Kemudian ada juga, biasanya bukan jalur ya, karena pemerintah itu memang mengharuskan perguruan tinggi itu menerima mahasiswa disabilitas. Maka mulai tahun ini Unisri kita buka untuk menerima mahasiswa disabilitas. Tahun dulu juga sudah ada, tapi kalau tahun dulu masih agak ragu. Kalau sekarang kita buka, baik, hanya saja persoalannya ini mungkin nanti akan, ini belum cek juga. Yang tuna netra itu kita agak kesulitan karena belum punya alat itu. Tapi insya Allah nanti kita akan bekerja sama dengan YPAC dan Kementerian Sosial dalam hal penanganan mahasiswa seperti ini. Dan ini pun nanti ada yang kita berikan beasiswa. Kalau yang tunarungu, tunawicara itu sudah bisa. Kemarin kita sudah terbukti uji coba sudah meluluskan.
Apa bisa untuk kuliah? Bisa, dengan jalan diberikan materi melalui referensi-referensi. Ya, kalau dia nulis kan bisa, baca bisa. Tapi kalau mendengarkan ya buku referensi, ujiannya ya ujian khusus. Alhamdulillah benar lulus. Hanya kalau kita nyiapkan kalau kuliah penerjemah memang berat, tidak mungkin karena biayanya mahal. Bisa jamnya 1 jam menerjemah itu ya berapa sih? 500-an ribu. Wah, kuliah semester harus piro, bayarnya piro, kan gitu ya. Artinya memang itu kita fasilitasi dengan strategi yang berbeda. Apakah bisa? Bisa. Termasuk nanti disabilitas, misalnya ada, maaf, ada yang kelainan tangan, kaki. Toh kampus kita, pertanyaan apakah fasilitasnya mendukung? Ya, nanti akan kita siapkan. Dan itu memang menjadi konsep kami kepemimpinan baru nanti seperti itu. Kampus kita sudah ada lift, kampus ekonomi sudah ada lift, kampus gedung hal sudah ada lift, tinggal kampus ini. Ya nanti kita pasang lift untuk memfasilitasi disabilitas yang harus naik turun. Karena dulu juga pernah ada, tapi karena semangatnya luar biasa pakai bantuan alat itu pun juga. Nah, dan itu pintar. Artinya apa? Unisri akan memberikan fasilitas kepada para disabilitas yang mengendaki kuliah dan punya kemauan dan kemampuan. Ya nanti tentunya tetap melalui seleksi karena kuliah itu yang utamakan akademik. Maka nanti ada seleksi-seleksi yang akan dilakukan. Ini menyangkut jalur yang kita gunakan untuk masuk ke Unisri. Kemudian menyangkut biaya kuliah di Unisri itu menurut saya ya terjangkau. Bahasa gojekannya termurah, murah bandingkan dengan pendidikan taman kanak-kanak saja. SD favorit itu tinggi ya, karena kita murah sekali. Sumbangan pengembangan kampus tahun ini ada kenaikan, terutama di Fakultas Ekonomi, Hukum, dan Fisik Komunikasi. Itu SPK-nya itu ada kenaikan 500.000. Kalau yang dulu gelombang dini itu 3,5, sekarang yang saya sebutkan tadi naik jadi 4 juta. Yang gelombang 1 itu dulu 4,5 ya, jadi 5 juta. 4 juta jadi 5 juta betul. Yang dulu gelombang 2 itu 5,5, sekarang jadi 6 juta. Tapi yang lain tetap tidak kenaikan SPK. SPP dan variabel yang lain masih tetap. Bahkan di Prodi PAUD itu bebas uang SPK, sumbangan pengembangan kampus itu bebas, tidak dipungut itu. Ini untuk tahu. Artinya apa? Artinya ya kampus Unisri masih tetap memperhatikan hal-hal yang memang itu menjadi kendala bagi para calon mahasiswa. PAUD itu kan guru-guru, calon guru TK, yang udah TK. Biasanya kuliah itu lojone sithik. Dia mau kuliah itu sudah bagus, maka itu kita apresiasi. Maka nggak usah ada SP. Ini kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh kampus. Maka kami dari Unisri hari ini menyampaikan informasi lewat teman-teman media, nanti bisa diinformasikan kepada masyarakat luas. Semoga setelah genderang kita pun tanggal 2 Januari kita buka, nanti harapan kami banyak mendaftar ke Unisri.
saya kira itu